Kuparkir mobil di depan apotik tersebut. Yang terjadi setelahnya, aku ikut keluar dari mobil tanpa berucap. Ia lalu menyejajarkan langkahku di sisi kiri. Jika orang melihat kami berdua, tentu akan berpikir, kontras banget sih kalian berdua. Antara pria calon penghuni neraka dan wanita calon penghuni surga, aku hanya menoleh, melempar senyum kepadanya. Ia menatapku, aku malah spontan menghentikan langkah. Ku balas pandangannya, disertai gerakan mulut bertanya, kenapa? Dia menggeleng kemudian melangkah masuk ke dalam apotik. Aku sadar makna dari tatapannya tadi. Tentu maknanya sangat banyak dan aku memahaminya. Semoga kalian yang membaca ini pun memahami berbagai makna yang terkandung dari sebuah tatapan Putri Asifah. Segera aku lewati dia dan pergi menuju ke mas penjaga apotiknya. Malam pak, tanya si mas penjaga apotik, mau beli apa? White, aku lantas berpikir. Aku menoleh ke Asifah yang berdiri di belakangku. Posisinya agak ke sisi kiri samping, jaraknya 30 sentian. Bunda, nama obatnya ini apaan tadi? Ayah lupa, ku keraskan suaraku. Sepersekian detik, aku merasakan adanya gerakan kecil yang dilakukan wanita itu. Entah apa, aku juga nggak paham. Wahai Putri Asifah, semoga kamu dapat menerima makna dari kalimat yang terucap dariku ya. Jangan marah, aku hanya ingin menjawab kekhawatiran dalam dirimu sejak tadi di saat melihat sorot matamu yang berbeda dari biasanya. Memaknai bahwa kamu pasti khawatir jika fitnah akan tercipta pada pikiran orang lain ketika melihat wanita sepertimu bersama pria lain yang bukan suamimu. Pun memahami jika kamu tak memegang sepersen uang pun. Maafkan saya telah bertindak tanpa berucap kepadamu, hanya untuk menjaga kehormatanmu saja. Semoga kamu memahaminya. Paracetamol, Uvagrip, anak, batuk, dan demam, ayah. Kecil sekali suaramu, Put, ketika menyebutkan kata di akhir, berbeda dengan penyebutan nama obatnya. Aku senyum yang jika kamu dapat menangkapnya, senyumku mengandung sebuah rasa yang tak terkira, Put. Aku kembali melihat ke mas penjaga, kemudian menyebut jenis obat yang disebutkan Asifah tadi. Tak butuh lama, obat yang dimaksud sudah berada di tanganku. Ku selesaikan pembayaran yang nilainya gak seberapa, kemudian mengajak segera pergi untuk menuju ke mobil. Setibanya di mobil, di dalam mobil segera ku angsurkan tanganku yang memegang obat ini. Nih bun, sungguh, aku tak sengaja. Maafkan saya. Dia menatapku. Terima kasih ayah, sudah menjagaku. Aku terkejut, spontan membelalak sambil menahan senyum di wajah. Maafkan kebodohan Puput pak. Dia menunduk. Sedap sekali suaramu. Kejadian tadi sangat cepat terjadi, makanya kami sama-sama masih belum tersadar dari sandiwara yang kami ciptakan di depan mas penjaga apotik. Kembali kasih Put, aku membalasnya. Aku lantas membuang muka, tak ingin bertatapan dengannya berlama-lama. Lalu segera aku jalankan mobil kembali ke hotel, kembali untuk berpisah dengannya, kembali untuk menikmati insomnia yang akan menyerang malam ini karena kegagalanku membeli minuman yang rencana tadi aku beli. Terima kasih sekali lagi ku persembahkan untukmu Putri Asifah karena telah menyelamatku dari minuman yang kumaksud. Mobil terparkir dengan baik di parkiran yang sama tadi. Kutarik nafas sedalam mungkin, menjaga wajah agar tak berpaling ke samping. Yang anehnya, Asifah juga melakukan hal yang sama denganku. Sama-sama enggan keluar dari mobil. Apa perlu aku bersuara untuk mempersilahkannya turun? Udah sampai, yuk bu. Dia akhirnya kembali menoleh kepadaku. Tatapannya sungguh sangat sulit kumaknai kali ini. Andai saja tangan ini tersampaikan untuk menyentuh kepalamu, ingin sekali ku sentuh.
Ingin sekali ku beri sedikit saja perhatian kepadamu. Perhatian yang tak perlu disalah-artikan sebagai perhatian sebagai tanda suka kepadamu. Karena aku juga gak mungkin akan menyukai wanita sepertimu. Semoga saja aku tak termakan oleh kata-kataku sendiri. Amin, Allahumma amin. Puput boleh nanya? Aku terdiam. Menatap matanya lebih dalam, mencoba untuk mencari tahu apa yang ingin ditanyakannya, apa yang sedang dipikirkannya. Aku kemudian mengangguk, menyerah karena tak mendapatkan jawabannya. Bapak menyesal. Kukernyitkan keningku. Beberapa saat aku tak jawab karena aku bingung apa arti dari pertanyaannya tersebut. Salah jawab, hasil akhirnya bisa saja membuat ia marah kepadaku. Setelah beberapa detik, kali otakku ini bekerja keras memikirkan maksud dari pertanyaannya. Pada akhirnya aku hela nafasku gusar karena berada pada jalan buntu. Aku menyerah. Kali ini aku benar-benar tak dapat menyelami maksud dari setiap yang terjadi kepadanya. Dari setiap sikap, tatapan, bahkan kalimat yang terucap darinya benar-benar buntu. Tanpa sadar ku gelengkan kepalaku, bukan untuk menjawab pertanyaannya apakah aku menyesal atau tidak. Maksud dari gelengan kepalaku ini bahwa aku benar-benar menyerah kali ini. Please, jangan menyalahartikan gelengan tersebut dengan maksud jika aku tidak menyesal. Jangan ya, karena aku masih bingung, menyesal karena apa, atau tidak menyesal karena apa. Belum juga perasaanku membaik, Asifah kembali berucap, "Terima kasih sudah menjawab tanpa berucap, Pak." Dia menatapku semakin dalam. "Sumpah Put, I'm lost, saya kalah kali ini. Saya tak dapat mengerti maksud kamu." Kemudian pandangannya teralihkan ke depan. Lama ia memandang ke depan dengan sorot mata yang begitu sulit kutebak. Setelahnya ia menunduk, membuatku menahan diri untuk tidak menyentuh kepalanya yang berbalut hijab. "Maafkan Puput, Pak Doni," ia bergumam pelan, amat sangat pelan. Bahkan andai aku tak fokus, mungkin aku tak bisa mendengarnya. "Puput menyesal, Pak. Menyesal sudah mau menerima semua kehormatan, perhatian, dan segalanya dari Bapak malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Klap, Asifah keluar. Pintu pun tertutup, menyisahkan aku dengan tanda tanya besar di kepala. Ah, Putri Asifah, kamu apakan perasaan saya malam ini?